Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat besar. Allah hadirkan kita, Allah kumpulkan kita di tempat ini, di rumah ini dalam rangka majlis ta'lim. Majelis yang disebut-sebut nama kita oleh Allah di hadapan malaikat. Masya Allah. Ibu, kalau namanya disebut oleh Pak Bowo, kira-kira gimana? Takut. Kalau bisa tuh video diulang-ulang melulu. Prabowo yang nyebut. Ini yang bukan lagi penguasa Indonesia, tapi penguasa seluruh alam raya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya makanya banyak-banyak doa. Kita ada hajat, ada apa ketika ta'lim gini, doa dalam hati ataupun dalam mulut, tapi kecil-kecil aja, jangan teriak-teriak. Nganggu yang ceramah kalau yang teriak-teriak ya. Kecil dalam hati kita doa. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kita melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Kalau pelajaran saya, pelajaran apa? Sirah. Apa sirah itu? Perjalanan hidup atau riwayat hidup daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin mas kalian, kalau punya kitab tapi nggak ada kitabnya ya, nggak apa-apa, saya bacakan saja ya. Insya Allah. Ada juga enggak? Oh, kelasa. Yang mana tuh, Bu? Tapi ini nggak tahu. Yang penulisnya siapa? Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Saya Ya, itu ya, sama kayak ini berarti. Nanti kita beli yang kecil ya. Ini lebih kecil, lebih ringkas. Tapi nanti ada beberapa bagian dari situ. Jadi itu penjelasannya di situ karena itu detail. Kalau ini cuma ringkasan doang. Iya. Kemarin kita sudah bahas tentang kelahiran Nabi, ya, tentang kemudian tahun gajah, ya, juga tentang susuan Nabi SAW. Siapa yang menyusui Nabi? Yang pertama sebelum Halimatus Sa'diyah siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Suwaibah, Suwaibah Al-Aslami, ya, Suwaibah Al-Aslamiyah. Ini yang menyusui Rasulullah pertama. Baru kemudian siapa? Halimah As-Sa'diyah. Harusnya disusuin oleh Halimah ini. Rasulullah SAW tinggal di kampung As-Sa'diyah ini cuma 2 tahun. Kalau nyusul kan sampai 2 tahun doang. Tapi Nabi tinggal di sana sampai umur 5 atau 6 tahun. Ya, tidaklah Nabi SAW dipulangkan oleh Halimah kepada ibunya kecuali setelah tragedi pembelahan dada Rasulullah. Jadi dada Rasulullah itu pernah dibelah, diambil hatinya, jantung sebenarnya, diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam, pakai tempat dari emas,
Ya, kemudian jamaah sekalian dimasukkan lagi ke dalam dada Rasulullah dan dijahit kembali oleh malaikat Jibril. Kata sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, aku pernah melihat belahan itu, bekas belahan itu di dada Rasulullah SAW. Jadi memang terjadi ini pembelahan dada Rasulullah SAW. Ya. Tapi bukan berarti kalau anak bandel dibelah dadanya. Jangan, bahaya ya. Nah, itu kenapa? Itu untuk menandakan baginda Rasulullah ini dijaga oleh Allah. Istamah, dijaga. Nggak pernah melakukan sekalipun perbuatan yang buruk, nggak pernah. Nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah minum khamar, nggak pernah macam-macam, nggak. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kejadian ini, ibu susunya Halimah ketakutan. Ya, ibu susunya Halimah ketakutan, takut nanti ada apa-apa anak orang, iya kan? Akhirnya balulah dikembalikan kepada ibu kandungnya, siapa itu? Aminah binti Wahab. Nah, maka pelajaran yang hari ini ya kita akan mempelajari pelajaran keempat kalau di situ nggak ada. Ya, wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafat ibunya dan hadanah yang hadanah itu apa? Mengurus, bukan mengurus, apa namanya? Iya, mengurus ya, mengasuh. Yang mengasuh beliau setelah ibunya meninggal dunia. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 6 tahun, ya, wa hiya raji'atun minal Madinah, ketika itu dia pulang dari Madinah. Ya, jadi dia pergi ke Madinah. Zaman itu namanya belum Madinah, tapi namanya adalah Yathrib. Nah, jadi Madinah itu diganti namanya oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Sebelum itu belum namanya Madinah, namanya adalah Yathrib. Nah, ibunya pergi ke Yathrib bersama Rasulullah dan satu orang pembantunya, pembudaknya. Ya. Dibawa ke Madinah untuk apa? Untuk satu berziarah ke makam suaminya. Kan Abdullah meninggal di mana? Di Madinah, di Yathrib. Di mana? Ya, di Madinah Abdullah. Kalau zaman dulu masih ada kuburannya tuh, Bu. Sebelum perluasan Masjid Nabawi ini masih ada kuburan Abdullah. Nah, sudah Masjid Nabawi dilebarin, sekarang nggak ada lagi. Tahun 60-an tuh ya dilebarin, 60 atau 70-an dilebarin, nggak ada lagi sekarang. Dulu masih ada di sekitar Masjid Nabawi. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, berziarah ke saudara-saudara neneknya. Jadi nenek Rasulullah, bukan nenek, uyut, ya, uyut Nabi. Ya, ibu daripada Abdul Muthalib ini, kakeknya Nabi kan namanya siapa? Abdul Muthalib. Ibunya itu orang Madinah. Maka Rasulullah berziarah ke makam suaminya bersama ibunya, ya, berziarah ke makam ayahnya bersama ibunya ini, juga bertemu dengan saudara-saudara dari uyutnya, ya, dari kakeknya Abdul Muthalib. Ternyata pulang dari Madinah sampai di suatu tempat namanya Abwa. Satu tempat namanya apa? Abwa. Ibunya sakit dan kemudian meninggal dunia. Di sebuah tempat namanya apa? Abwa. Nah, dalam riwayat diceritakan itu ibunya Aminah, ibunya Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab. Itu sudah ngomong sama pembantunya, anak saya ini bukan anak biasa. Anak saya ini akan menjadi pemimpin seluruh dunia. Dia sudah ngomong. Ibunya ini sudah punya firasat. Padahal Nabi belum diangkat kan jadi Rasul, masih bayi, masih anak 6 tahun. Tapi ibunya sudah tahu anaknya ini bakal menjadi pemimpin seluruh dunia. Karena kenapa, kata ibunya? Saya waktu hamil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu hamil Nabi Muhammad, gak pernah merasakan sakit. Gak pernah sakit tuh. Sakitnya orang hamil gimana gak tahu. Tiba-tiba hamil, lahirin udah mudah, gak pernah merasakan kesakitan.
Kemudian kan kita juga cerita kemarin ketika Rasulullah lahir banyak tanda-tanda, tanda-tanda kenabian, cahaya keluar, kemudian apa namanya api majusi padam, biara-biara atau gereja-gereja di Syam roboh. Hadirin jemaah sekalian. Nah, ibunya sudah merasa ini bakal jadi manusia yang luar biasa. Udah tanda-tanda seperti itu. Dia katakan kepada pembantunya, kasih tahu kakeknya, jaga dia baik-baik. Ini anak akan menjadi manusia yang terbaik. Nah, makanya ini mohon maaf ini memang banyak khilaf ya. Kadang-kadang ada ustadz yang ceramah sebenarnya nggak penting tapi diungkapkan. Mereka ceramah, mereka mengatakan bapak ibunya Nabi dalam neraka. Pernah nggak dengar Pak Haji? Dengar. Ya. Kadang-kadang di khutbah Jumat ngomongnya apa? Bapak ibunya Nabi di neraka. Masya Allah. Ini bahaya ini, nggak boleh begitu. Saya tanya, misalnya Pak Haji, misalnya Pak Haji misalnya mualaf, bapaknya Pak Haji Konghucu misalnya atau Buddha, oke? Dalam keyakinan kita, kalau dia nggak masuk Islam kan kafir, bener nggak? Kafir tempatnya di mana? Neraka. Misalnya memang orang tua kita seperti itu, tapi kira-kira ada orang datang ngomong sama Pak Haji, bapak lu kan dalam neraka. Marah. Kira-kira marah nggak? Marah. Nggak ditonjok, alhamdulillah, betul nggak? Ini bapak kita aja, kita bilang begitu kita marah. Ibu kita dibilang gitu kita marah. Bagaimana ingat ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ajarannya belum masuk. Nah, ini kadang mereka tuh nggak paham, cuman ngelihat satu hadis, oh begini kata Nabi, bapak saya dalam masuk neraka, oh berarti bapak Nabi masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita Ahlus Sunnah mengatakan enggak, bapak ibu Nabi tidak neraka, bapak ibu Nabi di surga. Karena dalilnya Al-Quran, kuat dalilnya Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ataka rasula. Tidaklah kami mengadab satu kaum sampai kami utus seorang rasul. Waktu Nabi kecil, bapak ibunya meninggal, Nabi sudah jadi Nabi belum? Belum. Bapaknya meninggal, Nabi belum lahir, benar nggak? Berarti kalau Allah azab mereka, Allah nggak adil loh. Belum ada Nabi, nggak ngerti mereka mana yang hak, mana yang batil, tapi ya sudah masuk neraka. Ini ayat Al-Quran. Jadi keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayah ibu Nabi meninggal dunia dalam masa fatrah, masa nggak ada kenabian. Artinya orang nggak ada kenabian, tidak ada yang memperingatkan mereka, maka mereka mati dalam keadaan masuk surga insya Allah. Wallahu alam bishawab. Tapi ini kan urusannya urusan Allah, bukan urusan kita, benar. Lagian kita kan nggak ditanya oleh Allah, bapak Nabi masuk surga apa neraka, ditanya nggak oleh Allah. Enggak, urusan kita kira-kira kita nih besok mati masuk surga apa enggak? Kalau itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita ini sekarang nanti kita mati, dapat nikmat atau dapat siksa, dapat surga atau dapat neraka. Itu urusan kita. Maka gimana kita hari ini beramal dengan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu pulang ibunya meninggal di satu tempat, apa namanya tadi? Abwa, cakep. Oh, ingat ibu ya. Namanya apa? Abwa. Ada kuburannya, Pak? Ada kuburannya, Bu? Ya, pernah lihat di YouTube ya. Tapi ya tanah gitu aja sama batu gitu. Orang Bangladesh banyak. Iya, orang Bangladesh banyak kesana katanya. Waqad dhahabat ilal madinati li ziyarati kubri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Dan dia, ibunya tadi Aminah, dhahabat ya, dia pergi ke Madinah. Untuk apa? Li ziyarati kubri abihi, untuk berziarah ke kubur bapaknya, maksudnya ke kubur bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Wa ma'aha jadduhu, dan bersama dia, bersama Aminah ini kakeknya Nabi. Siapa itu? Abdul Muttalib. Nah, dalam riwayat dikatakan, tapi kalau riwayat yang lebih kuat enggak, Abdul Muttalib enggak ikut. Tapi budaknya namanya Ummu Aiman.
Nah, namanya siapa? Ummu Aiman. Nah, ini yang berangkat dengan Nabi dengan ibunya, dan yang nanti ketika ibunya meninggal, Ummu Aiman ini yang pulang membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dufinat bil Abwa. Nah, dia dimakamkan tadi di Abwa. Wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ini adalah sebuah kampung di antara Mekah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Kemudian dia diasuh oleh Ummu Aiman, pembantu bapaknya Abdullah, ya. Jadi diasuh dulu oleh Ummu Aiman, kemudian diserahkan kepada siapa? Abdul Muthalib. Baik, selanjutnya kita sini dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Pendidikan dia, pendidikan Rasulullah SAW, wa wafatu jaddihi, dan meninggalnya kakeknya. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Yang melakukan pendidikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ibunya, yaitu kakeknya, siapa namanya? Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi, dan Abdul Muttalib mencintai Rasulullah melebihi kecintaan dia kepada anak-anaknya. Emang kadang kasih sayang kepada cucu lebih daripada anak, benar nggak? Nih ibu-ibu yang punya cucu nih, ya. Kalau anak kita nakal, habis kita omelin, benar nggak? Kalau cucu gimana? Emaknya marah, kita marah mamanya. Emaknya marahin cucu, neneknya yang turun tangan, benar nggak? Saking sayangnya sama cucu. Makanya beberapa orang mengatakan sebenarnya nggak bagus kalau cucu diasuh sama nenek. Kadang-kadang, nggak semua, ya, kadang-kadang. Ini bukan pukul rata nih, bukan pukul rata. Kadang-kadang, apalagi kalau model neneknya manjain anak, kadang-kadang nggak bagus. Karena kadang-kadang nenek, kakek lebih sayang sama cucu. Jadi apa aja cucu dikasih, minta permen kasih, minta coklat kasih, minta mainan kasih. Kalau bapaknya agak ada duit, lu minta melulu. Itu kalau bapak. Kalau nenek sama kakek terus, memang biasa begitu. Ya. Nah ini juga Abdul Muthalib begitu. Dia mencintai cucunya ini, ya, melebihi cinta dia kepada anak-anaknya sendiri. Karena memang Rasulullah lain, ya. Rasulullah dari kecil aja, kalau bahasa kita tuh anak baik. Anak baik, nggak pernah maksiat, nggak pernah nakal, nggak pernah melanggar, masya Allah, ya, dijaga emang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan pernah di depan Mekah itu, di depan Ka'bah itu ada satu tempat khusus. Kan Abdul Muthalib ini pemimpin Mekah. Ya. Ada satu tempat duduk khusus untuk Abdul Muthalib yang nggak boleh satu orang pun duduk di situ. Nggak boleh satu orang pun. Dan nggak ada yang berani duduk di situ. Sekarang nggak ada lagi, zaman itu ya, nggak ada yang berani duduk di tempatnya Abdul Muthalib di depan Ka'bah. Tiba-tiba Rasulullah duduk di situ. Anak-anaknya bilang pada Rasulullah, minggir, itu tempat kakek Pak, minggir. Waktu Abdul Muthalib lihat, jangan, biarkan dia di situ. Kata Abdul Muthalib, ini cucu saya ini, kata Abdul Muthalib, nanti akan menjadi pemimpin dunia. Abdul Muthalib juga sudah tahu. Ini cucu saya ini, dia akan menjadi pemimpin di esok hari. Biar dia di situ, masya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu. Ya. Ketika umur baginda Rasulullah SAW 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Ba'da'an kafalahu sanatain, setelah diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun.
Jadi ibunya sebentar, ya, dia lamaan di Halimatus Sa'diyah, dipegang ibunya sebentar, kemudian diasuh kakeknya, cuma berapa? 2 tahun. Jadi Masya Allah, memang Rasulullah ini sudah dididik oleh Allah dari kecil, dijadikan orang-orang kesayangan dia meninggal dunia. Bisa nggak Allah jadikan bapak ibunya masih hidup? Bisa nggak? Bisa dengan Allah. Tapi untuk apa? Mendidik Rasulullah menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak lembek. Nggak kayak anak zaman sekarang, ya kan? Anak zaman sekarang nih Bu disebut dengan generasi strawberry, tahu nggak strawberry? Iya benar, ini pendidikan, pakar pendidikan pada bilang anak zaman sekarang itu disebut dengan generasi strawberry. Tahu strawberry nggak? Strawberry itu kan bagus ya, bentuknya indah kan, merah-merah, ya kan? Tapi kalau kita pencet begini hancur, lembek. Anak-anak zaman sekarang tuh begitu, gagah, keren, cantik, style, modis, ya kan? Tapi mentalnya lembek. Dibentak dikit, nangis. Ada masalah dikit, stres. Saya ini apalagi ini, digampar dikit gurunya, lapor, ya Allah. Padahal dia yang bandel, ngerokok, dikembang dikit sama gurunya, lapor polisi, ya Allah. Hadirnya maafkan nih generasi sekarang. Jadi Rasulullah yang mendidik seperti itu, jangan menjadi orang yang lembek, yang harus jadi orang yang gagah. Apalagi sekarang, Masya Allah, ya banyak sekali masalah-masalah. Ya. Saya ada seorang dosen namanya di UI, Pak Heru, namanya cerita. Dia pernah survei di kampus-kampus. Di kampus-kampus itu kan ada apotik di situ. Ada apotik. Biasanya di dekat-dekat kampus ada jualan apotik. Ternyata hadirnya Mas sekalian, itu apotik. Kalau sudah musim ujian kampus, musim ujian, yang paling laku adalah obat penghilang stres. Ya Allah, ujian doang, bukan ujian hidup nih. Kalau ujian hidup lain lagi ya nggak? Oh, kayak Jiramoyo udah puas di ujian hidupnya. Ini ujian, pakai kertas gitu. Stres, minum obat anti stres. Ya Allah, obat penenang, obat itu. Jadi bahkan survei itu, setiap apotek di dekat kampus ditanya, benar. Yang paling laku obat anti stres kalau udah musim ujian. Ya Allah. Itu lembek karena manja, bapaknya orang kaya, ibunya orang kaya, benar nggak? Minta apa kasih, minta apa kasih, minta apa kasih. Kerjaannya main HP, nongkrong, apalagi cekakak kiki tawuran, naudzubillahi min dzalik, ya, jadi sok lembek. Nah, Rasul pengen dibentuk oleh Allah jangan menjadi orang yang lembek, orang yang gagah, orang yang semangat, orang yang tahan banting, apapun keadaannya tahan banting. Makanya nanti ketika Rasulullah SAW dapat wahyu, apa kata Nabi pertama kali? Laqad madha waqtar, wahai Khadijah, kata Nabi ketika dapat ayat yang kedua itu perintah dakwah. Ya, apa kata Rasulullah? Laqad madha waqtar, sudah selesai waktu istirahat. Sekarang waktunya apa? Berjuang. Nggak ada habis-habisnya berjuang. Setiap hari, siang, malam, pagi, sore, ya, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, tidak ada habisnya Rasulullah SAW mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi itu ya. Jadi ibunya ketika bapaknya meninggal ketika dalam perut, ibunya meninggal ketika umur 6 tahun, dipegang kakeknya juga meninggal ketika umur 8 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Dan setelah meninggalnya kakeknya, yang mengasuh dia adalah Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Wa kana faqiran, dan Abu Thalib ini orangnya miskin. Ya, jadi anak-anak Abdul Muthalib ada banyak, salah satunya Abu Thalib. Abu Thalib ini yang paling miskin. Tapi dia yang mengasuh Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan dia kepada Rasulullah melebihi kecintaan dia kepada anak-anaknya sendiri. Abu Thalib nanti Bu, Masya Allah ya, kalau kita melihat bagaimana perjuangan Abu Thalib membela Rasulullah, subhanallah.
Ya, apapun yang terjadi dia di belakang Rasulullah, diembargo, diboikot, ya, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Abu Thalib tetap berada di belakang Rasulullah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi, ketika dia diasuh oleh pamannya ini, qani'an bima qasamahullah, dia qanaah. Qanaah, apa qanaah itu? Menerima. Qani'an, dia menerima apa adanya. Qanaah, merasa cukup. Bima qasamallah, dengan apa yang Allah berikan kepada dia sallallahu, wa yassarahu lahu, dan apa yang Allah mudahkan untuk dia. Jadi qanaah Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW qanaah, apapun yang diberikan oleh Allah cukup. Nah, yang penting itu kan cukup, Bu, benar nggak? Ya, pengen beli rumah cukup, pengen beli mobil cukup, pengen apa lagi? Pengen jalan-jalan ke luar negeri cukup. Bukan cukup namanya, kecukupan itu. Ya, bukan cukup tapi kecukupan. Nah, Rasulullah tuh merasa cukup, merasa alhamdulillah, bersyukur, qanaah. Nah, ini penting nih, sifat qanaah ini hanya membuat kita bahagia. Sebanyak harta apapun, sebanyak apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau nggak ada qanaah, kurang terus. Tapi sedikit apapun atau sederhana apapun yang diberikan oleh Allah, kalau ada sifat qanaah, insya Allah bahagia. Ini penting. Ya, qanaah di dalam hati kita. Kan saya pernah kasih contoh dong. Kadang-kadang kita ini nggak ada sifat qanaah. Contohnya apa? Dikasih makan, ada daging, ada ayam, ada kerupuk, ada buah, nggak adanya satu doang, sambal. Bilangnya apa? Makan kalau nggak ada sambal, nggak ada enak-enaknya. Padahal ada cabai, ada ikan, ada ayam, ada daging, ada buah, ada macam-macam. Yang nggak ada cuma sambal doang. Bilang apa? Makan nggak ada enak-enaknya. Padahal semuanya ada. Besok kita kasih sambalnya aja, ya nggak? Nggak usah kasih ikan, nggak usah kasih daging. Oceh lagi, pelit katanya. Ini qanaah, sifat qanaah ini penting. Kalau pengen bahagia hidup di dunia ini, qanaah. Apa yang Allah kasih syukur. Kan kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, yang dimaksud dengan takwa. Takwa itu adalah, kata Imam Abi Thalib, al-khawfu minal jalil. Yang namanya takwa itu al-khawfu minal jalil, takut sama al-jalil, sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Al-Quran, hadis Nabi, perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah kita amalkan. Itu namanya wal amalu bitanzil. Kemudian wal qanaatu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit. Ini kata Imam Ali, takwa itu qanaah, wal qanaatu bil qalil, qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit. Ya. Kemudian apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Wal isti'dadu ila yaumir rahim, dan mempersiapkan hari kita akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. 4 ini yang disebut dengan takwa. Al khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan hukum yang Allah turunkan. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit. Yang sedikit qanaah. Ya. Yang keempat, apa tadi? Wal isti'dad ila yaumir rahim, mempersiapkan kematian yang besok akan datang kepada kita. Itu yang nama takwa. Kata siapa? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan enggak? Ya, silakan Bu. Karena Nabi Muhammad kan beberapa itu yang
Yang lain. Para suami yang punya istri lebih dari satu, istilahnya dalam poligami gitu. Sebagian besar beranggapan kalau dia itu mengikuti sunnah Rasul. Apa benar itu Pak Ustaz? Iya. Masya Allah. Pertanyaan berat nih. Di depan ibu-ibu lah ya. Kan dijawab, ibu-ibunya ngambek. Kagak dijawab, bagaimana ya kan? Jadi hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan Bu, sunnahnya itu nambah atau ngurangi? Nambah lah. Hah? Nambah. Sunnahnya itu nambah atau ngurangi? Nambah. Jadi hadirin, kalau laki nambah, kalau ibu-ibu Ngurangi. Jadi hadirin jamaah sekalian, dulu di zaman sebelum Rasulullah, sebelum Islam, itu orang Arab dan non Arab, semua manusia itu memang terbiasa nikah lebih dari satu. Bahkan ada orang Arab itu yang nikahnya 10, ada yang nikahnya sampai 11. Raja Persia ada yang istrinya sampai 100. Raja-raja Persia itu istrinya berapa? 100. Kata Zainuddin MZ, nih kata Zainuddin MZ, kapan pakai kolornya tuh raja? Ini bukan kata saya, bahasa siapa? Kata Zainuddin MZ. Nah, Islam membatasi, boleh ente nikah, tapi cukup 4. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahinlah dari apa yang kau sukai daripada wanita-wanita itu, masna 2, 3 atau 4. Ya. Fa'in lam ta'dilu, kalau engkau tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukup satu. Nah, tapi ini harus dipahamin Bu. Satu, adil di sini bukan adil hati. Adil di sini adil materi. Kalau hati itu nggak bisa, susah. Yang di tua kerjaannya main HP dulu. Yang di muda lain lagi mainannya. Nah, itu adil tuh nggak bisa. Makanya dalam Islam itu adil itu materi. Kalau ini dikasih segini, ini juga. Kalau ini waktunya segini, ini juga. Ini pertama, poligami dalam Islam. Ya. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, baginda Rasulullah SAW tidaklah menikah dengan wanita-wanita yang lain kecuali setelah ibunda Khadijah meninggal. Meninggal dulu ya. Ibunda Khadijah meninggal, jadi ada satu orang, bapaknya, suaminya izin sama istrinya, ini insya Allah Abi akan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Apa itu Abi? Kata Umi, kata istrinya, Abi akan menikah lagi, ini sunnah Nabi. Oh gitu, kata Umi. Tapi saya dengar dari Ustaz, Rasulullah tidak menikah lagi kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Oh, Umi tahu? Iya, Umi. Jadi maksudnya apa, Umi? Maksudnya kalau Abi mau kawin lagi, langkain dulu mayat Umi. Kayaknya baik tuh gini, nggak tahunya, waduh, langkain dulu mayat dia katanya. Nah, jadi hadirnya jadi Rasulullah dulu tidak menikah kecuali setelah Khadijah meninggal. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi, memang ada alasan-alasan tertentu kenapa Rasulullah menikah lagi. Ada yang karena membantu dia, ada yang karena hukum, seperti nikah dengan Zainab binti Jahash itu untuk hukum. Jadi Zainab binti Jahash ini menikah dengan Zaid ibn Harithah, mantan anak angkat Nabi. Jadi orang di Arab itu kalau anak angkat mantan istrinya nggak boleh dikawini. Maka untuk menghilangkan itu, ya nikahin, kata Rasulullah. Zainab binti Jahash, Zainab binti Jahash nikahin. Karena kenapa? Untuk memberikan satu hukum, menikahi mantan istri, anak angkat, bukan anak kandung. Kalau anak kandung nggak boleh.
mantan istri anak angkat hukumnya boleh. Nah, jadi hukumnya seperti itu. Karena dulu orang Arab jahiliyah nggak boleh anak angkat seperti anak kandung. Maka mantan istrinya nggak boleh dinikahin oleh bapaknya, dihapuskan oleh Islam. Tradisi tersebut ada hukum. Ada yang untuk membebaskan para sandera. Jadi Rasulullah menikah dengan seorang wanita, siapa namanya, Juraihah atau siapa gitu, ya istilah satu umum Rasulullah. Kenapa? Ketika Rasulullah menikahi wanita ini, hadirin sekalian, maka tawanan-tawanan perang tadi dibebaskan semua oleh sahabat. Karena kenapa? Nggak mungkin kami menawan keluarga Nabi, kan kepala sukunya, anak kepala sukunya dinikahin oleh Nabi. Maka tawanan-tawanan ini keluarga dia semua. Maka nggak mungkin kami menawan anak dan keluarga daripada istri Rasulullah, dibebaskan semua. Jadi ada alasan-alasan hadirnya mas kalian dalam pernikahan baginda Rasulullah SAW. Intinya masalah poligami. Intinya poligami itu seperti ayam goreng. Poligami itu seperti apa? Ayam goreng. Saya tanya, banyak ada nggak yang suka ayam goreng? Banyak. Tapi ada nggak yang nggak suka ayam goreng? Nggak boleh dipaksa. Orang yang demen ayam goreng nggak boleh maksa yang nggak suka ayam goreng. Jadi itu pilihan. Yang penting syaratnya terpenuhi, adil, ada hartanya, dan yang pasti ridho dari istri pertama. Nah, kalau mau nikah lagi Pak Haji ya, jangan sembunyi-sembunyi. Bilang dulu. Bilang kalau mau nikah ini kita nggak boleh bilang ini nggak boleh. Enggak, ini hukum Allah boleh. Tapi yang gentle. Gentleman. Nikah lagi boleh, tapi istri saya harus tahu. Tapi kalau sembunyi-sembunyi pasti banyak masalah, nggak usah. Kalau ibu punya anak mau dinikahin jadi bini kedua, tapi istri pertamanya nggak tahu, jangan, banyak masalah itu nanti. Nikahnya siri aja kita di bawah tangan, jangan, ada masalah. Itu nggak gentle, namanya laki begitu tidak gentle. Kalau mau nikah, istri pertamanya harus tahu. Wah, gitu ya, jadi begitu. Jadi sekarang ini banyak yang bermasalah, seperti itu. Jadi akhirnya zolim, baru nikah sebentar dicerai, baru punya anak satu dicerai, ditinggalkan telantar. Alhamdulillah. Ada di saya? Kalau sudah ada, kita cukup sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Menjelang Ramadan. Ya, menjelang Ramadan ini kan kata Rasulullah, amalan yang tidak diterima itu salah satunya fihi sya'na, ada kebencian. Kita benci sama orang atau orang lain benci sama kita, itu bisa amal kita nggak diterima oleh Allah. Nah, maka jangan sampai ada kebencian di antara kita. Bersihin hati. Ya, mau Ramadan ini bersihin hati. Mau orang ngomong jelek, mau apa, biarin aja. Ya, biarin aja. Tak ada urusan. Ya, yang penting hati kita bersih. Maka saya mohon maaf. Ya, kalau dalam bercanda ada yang tersinggung, ya, dalam pengajian. Dan namanya orang banyak ngomong pasti banyak yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu-ibu semua insya Allah dimaafkan. Nah, sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian sirah Nabawi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Nanti di tanggal 15 kita hari ini kita persiapkan nanti itu kalau nanti kita ada saling memaafkan nanti di tanggal 15. Jadi ibu hilangkan rasa kebencian pada diri kita sendiri. Walaupun ada jamaah saling singgung berkata saling tidak enak didengar, tolong hati kita lepas, jangan terlalu dibawa emosi hati itu. Maklum kita juga sesama manusia pasti ada salah. Saya juga lebih banyak salahnya sama ibu karena saya banyak yang tahu ya. Dan juga ibu juga saling saling berkata yang tidak baik, kemudian tersinggung hati, kemudian ada sifat kebencian yang berada di dalam Ramadan. Hati kita bersih, jagalah hati, jangan kita kotori dengan kebencian, karena dan kehidupan itu dengan hati yang ikhlas. Ibu
itu camkan untuk kita mengadakan bulan Ramadan agar kita di bulan Ramadan kelak akan menjadi orang yang pilihan dari Allah. Ya Bu, mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau kita punya hati yang baik juga ya Bu, mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ada yang harus kita bicarakan untuk tanggal 15. Pokoknya ibu-ibu harus semuanya hadir ya, jangan sampai tidak hadir. Sayang kalau nggak hadir karena ada Ustaz Fahrul Ustaz yang itu luar biasa beliau kajian-kajian itu. Yang jangan juga ketinggalan ya Bu, kita juga ada santunan Ustaz, santunan yatim. Mudah-mudahan doain saya ya Bu, mudah doain istri saya lagi sakit Ibu, tadi nggak ngaji, tadi kemarin mau dirawat, bilang nggak usah lah dirawat, cuman penyakitnya apa namanya ya gampang diobatin aja Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan istri saya Bu Nur Hayati ya yang mirip saya ya, kalau ada dia sampai membantu perjuangan saya Bu, karena beliaulah yang saling mensupport saya untuk Majelis Al-Zakir ini ya Bu. Mudah-mudahan istri saya sehat. Saya mohon baca mudah-mudahan Fatihah dari Ibu bisa istri saya Amin, ya sehat Allah. lagi di Pekang. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan juga mohon doa juga Ustaz Abdul Rahman sekarang sudah ada di Mekah ya Bu. Mudah-mudahan Ustaz juga sehat selalu. Ya mudah-mudahan Ibu didoain terus Ibu sama Ustaz Abdul Rahman di sana. Mudah-mudahan kita bisa berangkat melalui para Ustaz. Kita Ibu lihat nabung-nabung kita bisa berangkat. Udah ada yang enggak, kalau kita punya niat dan kemauan yang keras ya. Mudah-mudahan mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.